Tangsel. Nah, pas banget nih. Saya masih yakin itu prank doang. Serius. Kenapa? Tapi udah deklarasi loh dari pihak partainya. Iya, tapi kan politik bisa bercanda-canda lah. Gitu. Apalagi dia kan komika, jadi saya berharap itu masih ada bercanda. Karena saya warga Tangsel. Tapi kalau jadi kenyataan gimana? Kalau jadi kenyataan Kalau ini saya pindah Depok. kenapa sih? Kenapa memang kurang kompeten banget? Gak percaya sama teman sendiri. Jujur nggak percaya sih. Karena dia kan kalau ya personal baik, tapi untuk masuk politik kan kayaknya lompatannya mungkin harus dari kades dulu, RT, jangan langsung wali kota, dan wali kota di tempat saya lagi. Kalau wakil wali kota daerah lain silakan gitu, karena ini tempat saya tinggal, ini ngatur satu kota gitu loh. Takutnya nanti. Saya respect Partai Gerindra yang mengusung Marcel Widianto sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Ya, gara-gara itu banyak yang mengulik-ulik gitu soal Marcel Widianto. Ada yang mempersoalkan soal attitude, soal pendidikannya dia hanya sebatas SMK gitu. Kemudian dianggap pasti tidak mampu lah untuk bisa bekerja di birokrasi. Ya maksud saya begini teman-teman, selama ini kan banyak gitu orang pintar, cerdas, S1, S2, S3, bahkan profesor. Tapi begitu dikasih kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin, malah tidak bisa kerja. Dan orang yang dianggap bodoh, pelangap-longo, begitu dikasih kesempatan, malah dia yang buat negara ini jadi lebih maju. Ya kasih dia kesempatan lah. Kalau memang tidak suka ya tidak usah pilih gitu. Kalau memang tidak senang ya tidak usah pilih. Jangan hanya nyinyir-nyinyir. Kalau Anda yang cerdas pasti Anda yang dipilih Partai Gerindra. Tapi kenapa tidak dilirik? Introspeksi diri dong. Ada kok yang wali kota tiba-tiba jadi wakil presiden. Saya bikin video ini karena saya terpancing ngelihat kemarin ada Marcel Widianto bersama dengan Raffi Ahmad dan siapa namanya ya? Iparnya Raffi ya? JJ namanya? Jojo? Maaf, saya kurang ingat, maaf. Bersama dengan Marcel, dan Marcel berusaha untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat via rekan-rekan media. Di video tersebut, teman saya Marcel Widianto mengutip Jack Ma dan juga Bill Gates. Goks. Dia sebelumnya bilang bahwa dia berterima kasih atas kritik Niki dan saya. Dan benar katanya masa lalunya buruk. Dia mengutip Jack Ma katanya bahwa waktu umur 25 emang waktunya untuk bikin kesalahan. Emang waktu kita muda, cobalah ini, cobalah itu, ada kesalahan, kita perbaiki dan segala macamnya. Terus dia mengutip Bill Gates, gokil. Dia bilang, kalau kita terlahir miskin itu bukan salah kita, tapi kalau kita meninggal miskin itu baru salah kita. Mungkin maksudnya Marcel itu kurang lebih, kitalah yang punya peran untuk mengubah keadaan hidup kita. Dan ini adalah sesuatu yang menarik. Karena saya kenal Marcel, saya yakin lebih lama daripada Anda kenal Marcel. Marcel memang adalah orang yang punya semangat untuk mengubah jalan hidupnya. Itu tercitra dari materi stand up yang sering dia bawakan. Lucu-lucu. Marcel Widianto adalah salah satu komika terlucu yang Indonesia punya. Terlepas dari pengambilan keputusannya di berbagai macam aspek dalam karirnya, dan kami-kami di dunia hiburan tahu itu, Marcel adalah salah satu yang terlucu. Saya nggak mungkin naruh Marcel di Istora Senayan Jakarta untuk ngebuka acara saya kalau bukan karena dia lucu. Dan ketangkasan Marcel pada hari itu tidak tertandingi, saya rasa mengagumkan. Bagaimanapun orang salah nangkep, mereka pikir saya lagi menyerang Marcel. Oh, no. Saya bukan lagi menyerang Marcel. Saya lagi menyelamatkan Marcel. Karena Marcel itu siap abangku, siap bosku. Dia disuruh ngapain ya dia berangkat aja. Bukan sesuatu yang baik, kesannya kayak dia nggak punya prinsip. Tapi ya itulah watak dan karakter dia. Makanya selama ini tuh sebenarnya omongan saya terkait Marcel itu bukan diarahkan kepada Marcel, tapi diarahkan kepada Anda, Partai Gerindra. Karena saya yakin atau
dalam keyakinan saya, Marcel itu kemarin pasti ada media training untuk meluruskan apa yang diucapkan banyak di masyarakat atau sentimen di masyarakat terkait dia nyalon bersama dengan Bang Riza di Tangsel. Dan bisa jadi nggak tahu mungkin dari dia atau mungkin dari titipan dia mengutip Jack Ma dan Bill Gates, dan kutipannya tidak pada tempatnya. Seperti contohnya ketika dia bilang umur 25 kata Jack Ma. Ini salah satu contoh betapa nggak cocoknya Marcel jadi calon wakil wali kota Tangsel. Ketika dia bilang kata Jack Ma, wartawan gitu kan. Wartawan iya benar kata dia. Kalau kata Bill Gates teman-teman gitu. Ada wartawan juga lagi setup nih menuju punchline. Tapi dia bilang Jack Ma bilang waktu muda umur 25-an emang saatnya kita untuk bikin kesalahan. Dan betul, kita semua dimaklumi kalau bikin kesalahan ketika 25 sampai mungkin 28, 30 tahun dimaklumi. Semua orang bikin kesalahan, saya juga bikin kesalahan. Tapi kesalahannya bukan jadi antar jemput lonte dong. Apa kek antar jemput kue lupis. Antar jemput mbak-mbak karyawan Rimo, Matahari. Apa kek antar jemput yang lain. Asal bukan lonte. Kesalahan emang banyak. Salah tuh kayak pagi-pagi nimbang, salah gue, harusnya gue gak makan mie goreng jumbo semalam. Nah itu salah tuh. Itu salah. Salah tuh yang, salah, harusnya gue lurus tadi bukan lewat kiri. Nah, itu salah. Bukan salah pernah jadi kurir sabu. Boleh juga bersyukur Marcel mengganti kehidupannya dengan menjadi seorang komika, bersyukur dengan senang hati. Tapi kesalahan-kesalahan ini bukanlah kesalahan-kesalahan orang yang mau mencalonkan jadi wakil wali kota Tangsel. Ada orang dengan kesalahan-kesalahan lain dalam hidup. Kesalahan-kesalahan yang kalau dia belajar dari situ akan membantu dia dalam pekerjaannya menjadi wakil wali kota Tangsel. Bukan menjadi antar jemput lonte. Anda, orang-orang yang di Partai Gerindra, kalau Anda lagi mau nyari ketua RT, terus ketua RT-nya dulu antar jemput lonte dan kurir sabu, dan habis itu suka bohongin temennya, ngilang, katanya sakit, ternyata ada kerjaan lain. Anda juga ketika ditanya, setuju nggak nih dia jadi ketua RT kita? Anda juga bilang, nggak ada yang bekas antar jemput kue lupis apa gitu pasti. Kasihan warga warga Tangsel, kasihan. Emang Gerindra nggak punya pilihan lain. Kasihan, Tangsel memang kasihan. Tangsel punya permasalahan dengan siapa yang memimpin mereka. Tapi kan bukan berarti kemudian sebagai sebuah partai Anda bisa mengusung orang yang punya popularitas saja. Itu Pak Haji Andre juga punya popularitas, lucu juga, tapi punya hal yang lain dalam hidupnya. Yang bisa kita asumsikan kapasitasnya lebih baik daripada Marcel. Waktu saya ada di tempatnya Deddy Corbuzier, dia bilang, nah itu Ukraina presidennya dulunya pelawak, bisa jadi presiden. Presiden Ukraina memang pelawak dan range komedinya luas sekali memang. Dia pernah main piano pakai titit. Beneran, saya nggak bohong, main piano pakai titit ada. Tapi kemudian dia membangun karirnya menjadi seorang pelawak yang banyak ngomongin politik. Ekuivalennya dia di Amerika Serikat misalnya adalah Jon Stewart. Ekuivalennya dia adalah misalnya Abdur Arsyad, David Nurbianto, yang memang dalam stand-up-nya terbiasa ngomongin politik selama bertahun-tahun, sehingga orang tahu pandangan politiknya seperti apa, secara prinsip dia seperti apa, pelawak, tapi pelawak yang ngomongin politik. Sehingga tidak aneh ketika seseorang seperti beliau, atau misalnya Jon Stewart sekalipun, mencoba untuk maju dalam politik karena memang pengalaman hidupnya cukup panjang. Saya pernah jadi bagian dari talk show politik, namanya Provokatif Proaktif. Beberapa di antara Anda mungkin ingat, saya, Raditya Dika, J-Flow, Ronald Surapraja, Andari Agustin. Ini adalah pembawa acara di acara tersebut. Ada nama Marcel nggak di situ? Tidak ada, karena memang Marcel nggak pernah ngomongin politik. Jadi nggak serta-merta, itu presiden Ukraina pelawak bisa jadi presiden. Ya dia biasa ngomongin politik. Marcel materi stand up-nya adalah tentang dia menjadi
Dulu pernah jadi kurir sabu ya, bukan bandar sabu di YouTube Deddy Corbuzier, saya salah ngomong, saya bilang bandar sabu, bukan. Kurir sabu. Tetap sabu tapi kurir. Jadi keputusan untuk membawa Marcel udah pasti karena dia populer saja. Nah terus kan banyak orang yang akan bilang, apa yang aneh Panji? Kan selama ini memang banyak orang-orang populer yang kemudian dimajuin, entah itu di pileg, pilkada, banyak maju semuanya itu. Dan itu adalah praktek yang normal, betul, saya ngerti. Tapi kan mau sampai kapan? Mau sampai kapan Gerindra? Mau sampai kapan rakyat Indonesia? Mau sampai kapan rakyat Tangsel? Mau sampai kapan kita menyerah sama keadaan seperti ini? Kapan kita mau mulai untuk sesuatu yang ideal? Mau sampai kapan? Emang selama ini terjadi? Ya udah. Tapi mau sampai kapan? Mau gini terus? Iya. Mau nyerah kita sama status quo, biarin aja yang populer maju. Toh yang kerja juga cuma Bang Ariza, yang penting kan menjabat. Mau sampai kapan? Oh Panji terlalu idealis gitu. Ya oke lah saya terlalu idealis. Tapi mau nggak ideal? Mau nggak? Itu aja pertanyaannya. Dan saya ngerti Partai Gerindra mungkin susah ya. Biasanya ada di luar pemerintahan, ada di luar kekuasaan, kemudian sekarang atau mungkin kemarin sejak Pak Prabowo dan Bang Sandi masuk ke pemerintahan, baru kemudian jadi bagian dari kekuasaan, jadi bagian dari pemerintahan. Pasti ada perubahan cara pikir, cara pandang di partai yang agak susah untuk disesuaikan karena hampir sepanjang umurnya di luar kekuasaan. Ketika berubah pasti ada mindset yang harus disesuaikan, beda caranya. Sehingga mungkin teman-teman Gerindra sadar ini tuh bukan serangan ke Gerindra. Saya punya banyak teman-teman, saya punya banyak sahabat-sahabat, orang-orang yang saya percaya dan yakini di Gerindra ada. Saya bikin video kayak gini karena Anda sekarang berkuasa. Gerindra punya peluang untuk menjadi partai yang besar. If you wanna be big, you have to act big. You have to think big. You have to do big things. This is the time. This is the time. You've been wanting this opportunity for all your life, Gerindra. And now you're in power and now you're in position. This is the kind of bullshit you do? Ada cara lain kan untuk mengangkat calon Anda? Ada cara lain. Contoh tuh kayak yang sering dilakukan sama PSI tuh. Dia naruh Valdo, belakangnya Pak Jokowi. Gitu. Pak Prabowo emang mau naruh dirinya di belakang Marcel. Hai, calon saya, dulu Angelo, antar jemput lonte. Mau? Enggak kan? Kalau mau sih, aduh, video berikutnya tentang Gerindra akan lebih panjang ini. Taruhlah siapa gitu. Taruh aja. Habis itu Pak Prabowo di belakang. Udah kan? Udah yang ngebantu. Endorsement gitu loh. Tapi jangan cuma berhenti titik di Marcel. Lagian ya, Gerindra, saya nggak tahu Anda riset atau tidak. Tapi di daerah Tangerang Selatan, itu suara umat muslim itu kenceng banget itu loh. Marcel nyembah Yesus. Dan sebagai orang yang merasa dirinya progresif, tentu akan keren. Dan kalau misalkan Tangsel bisa milih orang Kristen untuk jadi wakil wali kotanya, keren. Tapi kan Anda kan lebih pragmatis daripada saya. Anda kan punya hitung-hitungan. Coba hitung lagi dah. Bener nggak tuh mau naruh Marcel? Dan tahu nggak kenapa saya tahu Gerindra tuh nggak serius soal pencalonan Marcel sebagai wakil wali kota? Untuk mengatasi keriuhan yang terjadi terhadap Marcel, tahu nggak siapa yang Anda kerahkan Gerindra? Raffi Ahmad. Raffi Ahmad bikin video bersama dengan Marcel. Ini Adinda Marcel, saya mendukung dia untuk jadi wakil wali kota Tangsel. Raffi Ahmad yang disuruh endorse. Dari mana saya tahu Anda nggak serius? Anda punya wakil populer yang di-endorse sama orang populer.
Mana orang berpengetahuannya? Jangan Raffi Ahmad dong. Ada artis di endorse sama artis. Lah ini mah orang populer di endorse sama taruh aja sekalian. Desta, Indra Jegel, taruh Oki Rengga, Echa, Rigen. Nah, taruh mimbar jadi tuh main hakim sendiri. Udah tongolin aja Marcel jadi bintang tamu main hakim sendiri. Gitu aja sekalian. Artis semua itu. Taruh dong orang yang punya ilmu pengetahuan. Taruh dong orang ahli tata kota. Political science. Berdiri bersama Marcel. Saya profesor political science, saya ahli tata kota, saya endorse Marcel. Karena saya lihat dulu mukanya berantakan, sekarang mungkinnya rapi bener. Moga-moga Tangsel bisa rapi, serapih muka Marcel sekarang. Coba. Ada nggak ahli, orang yang punya ilmunya, orang yang sekolahnya di situ, yang mengendorse Marcel? Kemungkinan besar nggak mau, karena mereka takut reputasi mereka yang kena. Jangan taruh politisi juga. Politisi sama artis, siap abang bos, abangku, siap, sama aja. Jangan politisi. Yang lain, orang yang punya ilmu pengetahuan, taruh untuk mengendorse Marcel sebanyak-banyaknya. Dan mungkin kita akan berubah. Mungkin. Tapi orang-orang ahli ini, tahu nggak? Saya di DM sama orang yang bilang, gua nih, saya lagi sekolah tentang tata kota. Karena saya ingin kerja di pemerintahan. Saya lihat Marcel, patah hati saya. Dia lagi sekolah. Dia niat pengen masuk pemerintahan. Untuk mengubah Indonesia. Dia patah hati ngelihat sebuah partai yang berkuasa. Tiba-tiba naruh orang yang dulunya antar jemput lonte. Hanya karena dia populer untuk jadi wakil wali kota Tangsel. What have we become? I'm not scared in saying this. It comes from a very good place. You know this. Batalin aja Marcel. Baik untuk semua orang. Baik untuk partai Anda, baik untuk wali kota, untuk kota Tangsel, dan baik untuk Marcel. Karena Marcel, gue tahu lu nonton ini. Gue tahu rasanya ada di posisi seperti lu. Itulah alasan kenapa gue baru ke Deddy Corbuzier setelah gue dipanggil sama Deddy Corbuzier. Gue gak lagi ngetok-ngetok pintu Deddy, tolong dong gue mau jualan. Karena gue tahu Marcel. Kalau lu utang duit, lu bisa bayar dengan duit. Lu utang 1 juta, lu bayar 1 juta, selesai. Lu utang 10 juta, lu bayar 10 juta, selesai. Lu utang 100 juta, 1 miliar, lu bayar 1 miliar, selesai. Yang susah tuh kalau kita punya utang budi. Mau dibayar pakai apa? Kebawa-bawa terus, keinget-inget terus. Karena hutang uang bisa dibayar uang. Hutang budi dibawa sampai berpulang. You know I love you, Marcel. I'm not mad at you. I'm trying to save your fucking life.